Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di Wisma Bersama maupun yang ada di rumah. Kita akan beribadah di Gereja Reformasi Indonesia, dan biarlah kita juga mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Namun sebelumnya kita akan dengarkan bersama video klip pelayanan Gereja Reformasi Indonesia bersama mitranya Mika dan Pama. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita datang hadirat yang kudus, bersaat teduh secara pribadi. Siapkan diriku di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkan Dia, hai segala suku bangsa. Sebab
Kasih-Nya hebat atas kisah kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, kasih setia-Nya hebat atas kita. Dia juga melayakkan kita untuk datang ke hadirat-Nya yang kudus pada minggu ini. Kini saatnya berdiri di altar-Nya. Kini saatnya berdiri di altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus hadir. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Terima kasih Bapa. Mari kita memuji Dia. Mari memuji. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk ke hadirat-Nya. Kita masuk tata suci-Nya. Bersama para malaikat kita menyembah Dia. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Dia. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altar-Nya. Wanita menyanyikan pujian ini. Saatnya berdiri di altar-Nya. Berdiri di altar-Nya, sebab Allah yang Maha Kudus hadir di sini. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kaum pria mengajak mari memuji. Mari memuji. Angkat tanganmu menyembah Dia. Angkat tangan menyembah.
Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa untuk setiap berkat dan anugerah-Mu. Begitu juga oleh karena kasih setia-Mu ya Bapa. Begitu juga oleh karena penyertaan-Mu ya Bapa. Sehingga setiap kami di tempat ini ya Bapa, maupun setiap kami yang ada di rumah ya Bapa, menyaksikan ibadah ini secara online streaming ya Bapa, selalu Kau sertai sehingga tidak kekurangan satu apapun ya Bapa. Bapa, biarlah dengan iman percaya kami ya Bapa, yang telah Kau tanamkan dalam diri kami ya Bapa, kami terus berpengharapan ya Bapa, sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu ya Bapa. Begitu juga buat sahabat-sahabat kami, keluarga kami, jemaat kami yang juga sedang bergumul dalam sakit penyakit ya Bapa. Terus Kau sertai mereka sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang hanya daripada-Mu ya Bapa. Karena Engkau adalah dokter dari segala dokter ya Bapa. Biarlah Bapa dalam ibadah selanjutnya nanti kami Bapa boleh bersama-sama berkumpul Bapa di tempat ini ya Bapa, untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Peter Prince ya Bapa. Biarlah Bapa, Kau juga yang berbicara langsung kepada hamba-Mu Pendeta Peter Prince, dan Kau juga yang hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa, boleh semakin bertumbuh, boleh semakin mengenal Engkau, dan boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Dan setiap kami yang mendengarkan juga Bapa, bukan hanya mendengarkan, tapi boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami, hari lepas hari ya Bapa. Bapa, pada akhirnya ibadah ini kami serahkan dari awal, tengah, hingga akhir, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, amin. Jemaat saya silakan untuk duduk kembali. Allah kita begitu mengasihi kita saat kita berbuat dosa. Allah Roh Kudus mengingatkan kita untuk datang kepadanya untuk mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Dia rindu membasuh dan membersihkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Kita angkat pujian pengantar untuk pengakuan dosa. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu.
Aku datang kepadamu Tuhan, kami datang kepadamu Bapa, mengakui segala kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Kiranya kasih setiamu yang besar kepada kami, mau menyucikan kami dari segala pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan, layak untuk disebut sebagai murid-Mu yang sejati. Terima kasih Bapa. Mazmur 103 ayat 10-11 berbunyi demikian. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kita angkat pujian ini kembali. Aku datanglah, mari bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Aku datanglah, Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Puji Tuhan, Allah kita begitu baik buat kita. Dia mau mengampuni kesalahan dan dosa kita, asal kita sungguh-sungguh datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Kita angkat pujian kita, segala puji syukur. Berikan salam kanan kiri depan belakang, bukan salam begini ya, tapi shalom. Shalom kanan kiri, Tuhan baik bagimu, depan belakang semua. Lihat wajahnya, berikan senyum yang terbaik melalui matamu. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia baik. kita tetap melihat kebaikan Tuhan di tengah kesulitan hidup kita? Ya,
Dia tetap ada, Dia menyertai kita dalam setiap detik-detik kehidupan kita. Mari kita tetap memuji Dia, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih-Nya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap aku melihat kasih-Mu Tuhan. tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kaum pria, tiada bersudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Aminkan itu di dalam hatimu. selalu baru rahmat-Mu Setiap pagi Dia bagiku. memberikan kasih yang baru buat kita. Wanita, Hari berganti hari, benar tetap kulihat tetap kasih-Mu. kulihat Amin. kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siapa yang baik? Allah. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya dan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya ya, Tuhan Yesus kita yang baik. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Peter Pins. Mari kita angkat pujian kita, hanya Engkau. Tema hari ini, hidup meneladani Kristus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi Dia. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati kita, Dia mengerti. Hatiku tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Hanya Engkau. Mari bangkit berdiri Bapak ya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kami hidup sebagai anak Tuhan yang mengenal Kristus. Kristus yang menjadi teladan di dalam hidup kami, tetapi lebih dari itu, Kristus yang telah berkorban, mati dan bangkit. Kami bersyukur karena melalui Kristus, kami bisa mengenal Allah sebagai Bapa kami yang sejati. Terpujilah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk makin mengenal Kristus yang mulia, yang agung, yang suci, yang sempurna. Dan kiranya hidup kami diperbarui karena terus memfokuskan hati kami kepada Kristus. Kami mohon pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, satu-satunya kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ini adalah momen yang istimewa di mana kita akan belajar pribadi Kristus. Tokoh yang hebat, tokoh yang mulia, juru selamat pribadi kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat satu nas yang akan menjadi perhatian kita, yaitu Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi. Saya akan membacakan satu persatu ayat ini dengan seksama, dan ayat-ayat ini akan berbicara memandu kita bagaimana seharusnya kita memiliki hidup berkarakter seperti Kristus. Demikian. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 3 tahun yang lalu saya membaca menemukan artikel yang ditulis dari Liputan 6, ya. Di judulnya adalah miliarder menyamar jadi gelandangan lalu pergi ke restoran mewah. Ini yang terjadi, ya. Saya tidak perlu ceritakan isinya, tidak terlalu penting. Dan ini kisah-kisah yang kemudian tahun-tahun berikutnya banyak prank-prank semacam itu di YouTube, ya. Jadi kemudian orang ini menemui pelayan restoran dan kemudian terjadi salah paham. Dan kemudian si orang yang menyamar tidak tahan, lalu menampilkan Rolls Royce-nya. Nah, jadi ujung-ujungnya sebenarnya dia mau menampakkan, saya ini bukan orang sembarangan loh. Dan sebagainya. Nah, hanya dalam beberapa menit dia tidak tahan lalu menunjukkan siapa dirinya. Karena memang tujuan dirinya untuk mengungkapkan bahwa dirinya tidak serendah atau semiskin atau sesederhana yang dibayangkan oleh orang yang berinteraksi dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat berbeda sekali dengan kisah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya menyamar, dan 2000 tahun yang lalu mungkin juga telah memberikan inspirasi bagi orang-orang zaman sekarang. Bukan hanya di dalam menit, bukan hanya dalam hitungan jam, hari, tetapi dalam waktu bertahun-tahun. Dia menampilkan diri sebagai pribadi yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan memikirkan tentang Kristus yang menjadi teladan kita di dalam kerendahan hati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itu sebabnya ini menjadi tema yang menjadi perhatian kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya melanjutkan, ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus. Paulus waktu itu berada di Roma, dia sedang berada di penjara, tetapi pikirannya tidak terpenjara. Hatinya tidak terpenjara. Hatinya bisa menjangkau kemana-mana, dan dia terfikir jemaat yang pernah dia layani pertama kali di daerah Eropa. Dan itu adalah jemaat Tuhan di Filipi. Jadi yang di warna merah itu adalah Filipi, yaitu di daerah Makedonia, sekarang daerah Greka atau daerah Yunani. Nah, Bapak Ibu, rupanya Paulus berterima kasih karena jemaat Filipi sekalipun sederhana, tetapi memberikan dukungan pelayanan kepada orang-orang yang sederhana, lebih sederhana dari jemaat Filipi, dan beri dukungan kepada Paulus. Maka Paulus menuliskan surat sebagai ungkapan terima kasih, berisi sukacita Paulus, dan Paulus mendorong orang Filipi untuk lebih bersukacita. Dan dia memberikan rahasianya. Dan rahasia inilah yang juga dimiliki oleh Paulus. Rahasia inilah yang dibagikan kepada jemaat Tuhan di Filipi. Dan rahasia yang kita bisa pelajari pagi ini. Nah, saudara-saudara, seorang artis pelukis menggambarkan suasana jemaat Filipi semacam ini. Ya, lukisan tentang gereja Tuhan di Filipi. Ya, jemaat itu bisa diterjemahkan gereja, bisa diterjemahkan eklesia. Nah, saudara-saudara, hanya beberapa orang. Tapi beberapa orang ini akan menjadi cikal bakal orang-orang yang kemudian punya anak, punya cucu, ngajak teman, ngajak orang, lalu kemudian mereka pergi ke daerah mana-mana lalu menjadikan Eropa menjadi daerah yang kemudian mengenal Kristus. Nah, saudara-saudara, Paulus digerakkan Tuhan untuk menulis kepada jemaat Tuhan di Filipi, dan surat Filipi itu surat yang menarik. Strukturnya boleh dikata semacam ini, ya. Pasal 1 itu sukacita dalam penderitaan, ya.
Kemudian pasal 2, sukacita dalam pelayanan. Pasal 3, sukacita dalam percaya. Lalu pasal 4, sukacita dalam pemberian. Nah, hari ini kita membaca tadi pasal 2, ayat 1 dan seterusnya. Itu adalah bagian dari sukacita dalam pelayanan. Nah, saudara, untuk bisa memiliki sukacita dalam pelayanan, rahasianya adalah meneladani Kristus. Tanpa meneladani Kristus, aktivitas itu tidak berupa pelayanan, tetapi sekedar aktivitas yang lama-lama membuat kita bingung karena kok rasanya tidak ada kegeraan sukacita lagi. Tetapi jika pelayanan itu dan kegiatan kita diwarnai suatu kesadaran, saya sedang mengikuti teladan Kristus, maka aktivitas dan pelayanan menjadi meaningful dan menolong kita menikmati hidup. Dan disitulah Paulus menulis rahasianya kepada orang-orang di Filipi. Tema kita adalah hidup meneladani Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memperhatikan dalam nas yang kita baca tadi, ada 7 tahap perendahan diri Kristus. Dan 7 tahap perendahan diri Kristus ini, jikalau kita hayati, itu akan menolong kita. Bagaimana kita hidup mengalami perubahan secara pribadi, secara karakter. Dan setiap kali merenungkan 7 tahap perendahan diri Kristus, hati kita diliputi perasaan kagum dan terpesona. Saya setiap kali memikirkan topik ini, pasal 2 ini, hati saya tergetar. Nah, saya mengajak kita merenungkan satu persatu, apakah teladan Kristus yang perlu kita pelajari. Pertama dari Filipi 2 ayat 6. Saya akan bacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, saudara, di sini adalah teladan Kristus yang pertama. Kristus tidak mempertahankan miliknya. Seorang pelukis menggambarkan adegan semacam ini. Lalu tertulis, I am the Alpha and Omega. Dilukis untuk menggambarkan Kristus yang cemerlang, yang gemilang, yang mulia. Nah, saudara-saudara, Yesus Kristus aslinya berada bersama Bapa, berada bersama Roh Kudus, dan di dalam keberadaan Allah Tritunggal yang sempurna dan mulia, sangat disanjung oleh para malaikat. Serafim mengelilingi dan mereka memuji-muji Allah. Dan mereka begitu menghormati Allah. Jadi kalau Anda bisa membayangkan surga, itu situasi yang istimewa sekali. Suasana yang sempurna, pujiannya sempurna, musiknya sempurna, lingkungannya sempurna, kasih di antara Allah Tritunggal sempurna, semuanya sempurna. Tetapi Kristus tidak mempertahankan keberadaan miliknya yang sempurna tersebut. Saudara-saudara, merenungkan tahap pertama saja, kita sudah takjub. Pasti kita semua ingin rumah yang baik, pekerjaan yang baik, suasana yang baik, lingkungan yang baik. Dan jikalau kita mendapatkan lokasi itu, atau tempat itu, atau wadah itu, kita akan mempertahankan sedemikian rupa. Tetapi Kristus adalah suatu pribadi yang mengejutkan kita. Dengan segala tempat yang sempurna, lingkungan yang sempurna, musik yang sempurna, segala yang sempurna, Tuhan tidak mempertahankan miliknya. Tuhan Yesus jikalau pribadi yang selfish, yang egois, pasti dia akan di sana. Saudara-saudara, ini membuat kita takjub. Pribadi yang sempurna, bagaimana ya membayangkan kesempurnaan itu dan kemudian meninggalkan kesempurnaan atau tidak mempertahankan kesempurnaan itu. Di dalam suatu ayat dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kristus memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ada, sebelum kita ada. Dan jikalau Kristus mempertahankan itu, dia berhak. Tetapi Kristus tidak mempertahankan itu. Saudara-saudara, pribadi yang telah menginspirasi banyak misionari, daerah-daerah yang modern untuk mau pergi ke daerah-daerah yang lebih sederhana. Nommensen dari Jerman pergi ke Batak.
Hudson Taylor dari Inggris pergi ke Tiongkok yang masih sederhana. Kristus menjadi teladan di dalam apa? Tidak mempertahankan miliknya, tidak mempertahankan suasananya, tidak mempertahankan lingkungannya, tetapi pergi ke tempat yang jauh lebih tidak layak untuk dikunjungi. Bapak Ibu, mari kita melihat di dalam ayat berikutnya. Di dalam ayat berikut kita melihat teladan Kristus yang kedua. Saya akan bacakan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Teladan yang kedua, di sini melainkan telah mengosongkan dirinya. Teladan yang kedua, Kristus mengosongkan dirinya sendiri. Ada suatu lukisan semacam ini, saudara. Ya. Tuhan Yesus sedang berdiri di latar depan, lalu di latar belakang ada orang naik onta. Ya. Kalau orang kaya naik onta pergi kemana-mana dengan cepat, kadang-kadang onta bisa berlari, jadi ini kendaraan orang kaya. Sedangkan Tuhan Yesus pergi kemana-mana berjalan kaki. Apa yang saya maksudkan, saudara? Tuhan Yesus, jikalau dia tidak mengosongkan dirinya, dia bisa hadir di tempat manapun dalam detik seketika. Mengosongkan dirinya artinya apa? Mengosongkan dirinya berarti membatasi keilahiannya. Ini arti mengosongkan diri. Membatasi keilahiannya. Nah, saudara, jikalau Tuhan Yesus tidak membatasi keilahiannya, tidak seorang pun bisa mendekat kepada Kristus. Dan tidak seorang pun bisa mengenal Kristus secara berdialog tatap muka dari jarak yang dekat. Saudara-saudara, di dalam gambar ini kita melihat Tuhan Yesus membatasi kemahahadirannya. Sehingga kemana-mana, karena dia sekarang sudah menjadi manusia, dia dibatasi secara lokasi, dibatasi secara waktu. Secara tempat, secara waktu. Kemana-mana dia harus menempuh ruang dan waktu. Tuhan Yesus membatasi kehadirannya. Siapa di antara kita yang tidak ingin dibatasi kehadirannya? Kita ingin kan, wah saya ingin ke Swiss, ting, langsung ada di sana. Saya ingin menikmati desa yang terindah di Belanda atau di Korea atau di Jepang. Ting, seketika kita ingin semacam itu. Dan Tuhan Yesus bisa, karena dia adalah ilahi. Tetapi Tuhan Yesus membatasi kemahadirannya. Tuhan Yesus juga membatasi kemuliaannya. Waktu Musa ingin bertemu, bertatap, atau melihat Tuhan. Tuhan hanya menunjukkan sekilas, itu pun cuma punggungnya. Karena jikalau Tuhan tidak membatasi kemuliaannya. Seperti Yesaya waktu melihat Tuhan duduk di atas tahta. Langsung Yesaya merasa, aku mati nih, celaka aku mati. Karena kepercayaan orang Yahudi, melihat Tuhan, berarti mereka sudah di tempat di mana sudah tidak di dunia lagi. Celaka, aku sudah tewas. Jikalau Tuhan Yesus tidak membatasi kemuliaannya, orang akan hangus berhadapan dengan kesuciannya, kemuliaannya, kedahsyatan, kekudusannya yang luar biasa. Tuhan Yesus hadir di dunia dengan membatasi keilahiannya sehingga orang bisa mendekat kepada dia. Dan Tuhan Yesus juga membatasi kemahatauannya. Saudara-saudara, di dalam suatu ayat diungkapkan bagaimana ia berkata, tentang hari dan saat tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Bukannya Tuhan Yesus tidak maha tahu. Tuhan Yesus maha tahu, tetapi membatasi kemahatauannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat yang ketiga. Di dalam pasal 2 ayat ke-7 sekali lagi saya akan bacakan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ini yang ketiga. Kristus mengambil rupa seorang hamba. Dalam suatu adegan yang kita pasti tahu, ada gambar di mana Tuhan Yesus sedang dibaptis di sungai Yordan. Dikelilingi orang lain dan Yohanes Pembaptis sedang membaptis. Kenapa Tuhan Yesus ada di sana? Dia sedang mengikuti perintah dari Bapa untuk datang ke dunia. Saudara, apa maksudnya di dalam kaitan mengambil rupa seorang hamba? Jikalau Anda ditawari orang,
Anda ingin jadi bos atau staf biasa? Anda ingin menjadi direktur atau staf biasa? Kebanyakan kita akan mengatakan, dia ingin jadi direkturnya. Bisa mengatur, bisa memerintah, bisa mengelola, bisa mengarahkan. Nah, saudara-saudara, di dalam keberadaan Allah Tritunggal yang setara, Tuhan Yesus bersedia menjadi hamba. Artinya, meskipun dia setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus mau menjadi hamba yang melakukan perintah dari pribadi yang lain. Yang mengikuti perintah dari pribadi yang lain. Tuhan Yesus adalah pribadi yang setara dengan Bapa, pribadi yang setara dengan Roh Kudus. Dia tidak harus mematuhi Bapa, tidak harus mematuhi Roh Kudus, tetapi Kristus merendahkan diri menjadi hamba, mematuhi apa yang diinstruksikan Bapa kepada dia. Saudara-saudara, Kristus yang mulia, setara dengan Allah, ternyata bersedia melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Dalam satu ayat dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara-saudara, Paulus perlu memberikan teladan Kristus supaya jemaat Tuhan di Filipi yang baru mulai ini bisa saling merendahkan diri di hadapan yang lain. Bisa jadi orang satu lebih pinter, bisa jadi orang satu lebih kaya, bisa jadi orang satu dari lebih etnis yang merasa sangat bangga dengan etnisnya. Nah, jika salah satu membanggakan diri, tidak ada yang bisa dikerjakan oleh mereka. Karena mereka tidak mau saling diperintah, tidak mau saling tunduk. Dan Paulus memberikan teladan Kristus. Bagaimana Kristus mau menjadi hamba sekalipun dia setara dengan Bapa, sekalipun dia setara dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, di daerah Filipi itu, orang dari berbagai etnis, karena itu adalah pelabuhan yang terkenal. Dan di situ orang percaya yang baru berapa kelintir. Jikalau mereka saling membanggakan diri, saling menonjolkan diri, saling menonjolkan etnisnya, menonjolkan golongannya, menonjolkan asalnya, menonjolkan kotanya, menonjolkan pendidikannya, tidak akan yang bisa dikerjakan oleh kelompok itu. Dan Tuhan Yesus memberikan teladan semacam ini. Di dalam doanya Tuhan Yesus mengatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tuhan Yesus merendahkan diri menjadi hamba untuk Bapa yang tidak seharusnya dilakukan. Mari kita melihat yang keempat. Filipi 2 ayat yang ke-7 lagi. Di sana dikatakan, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudara, inilah yang keempat. Kristus menjadi sama dengan manusia. Adegan yang sangat terkenal adalah lukisan ini. Bayi yang mungil, bayi yang lucu, bayi yang cute, yang bahkan gembala yang miskin pun berani mendekatinya. Saudara-saudara, Kristus menjadi manusia. Nah, kita mulai berpikir, bukankah Adam juga manusia? Lalu, apa perbedaan keunggulan Kristus dibanding Adam? Kalau sama-sama menjadi manusia, sepertinya bukan sesuatu yang istimewa. Saudara-saudara, bedanya apa Adam dan Kristus? Adam diciptakan Tuhan di dalam suasana dunia yang sempurna. Dicipta Tuhan sangat baik, sempurna, lalu di dalam kondisi yang begitu bagus Adam dicipta. Maka Adam menjadi manusia yang menikmati segala kesempurnaan yang dibuat oleh Allah sendiri. Waktu Tuhan Yesus dikatakan merendahkan diri menjadi manusia. Apakah manusia itu rendah? Tidak. Manusia adalah gambar rupa Allah.
Tetapi waktu Tuhan Yesus katakan merendahkan diri menjadi manusia, dia menjadi manusia di tengah situasi yang begitu buruk, di mana penjajahan sedang berlangsung oleh kekaisaran Romawi, di mana pengaruh filsafat Yunani merusak pikiran manusia, di mana agama Yahudi tidak membuat manusia untuk makin mengenal Tuhan, di mana dosa dan kerusakan sudah merajalela, di mana penyembahan berhala berlangsung. Tuhan Yesus hadir di dunia, di dalam dunia yang berdosa. Dan Tuhan Yesus bersedia hadir dalam wujud manusia di lingkungan yang begitu berdosa. Maka ketika lahirnya digambarkan di tengah malam, di dalam kandang yang begitu buruk untuk menggambarkan lingkungan dunia memang begitu gelap, begitu buruk, begitu kotor, begitu berdosa. Tuhan dari tempat yang begitu istimewa, dia di tempat yang begitu sederhana. Bagaimana kita mengatakan pribadi yang semacam apa, begitu agung rela menjadi manusia semacam ini. Dan saudara kalau mau mengetahui perjalanan hidupnya, Anda tahu. Dia hidup, diiri orang lain, dituduh orang lain, dituduh kerasukan setan waktu mengusir setan, dituduh menyembuhkan dengan kuasa yang jahat pada waktu menyembuhkan orang lain. Dia dikhianati oleh muridnya, disangkali oleh muridnya. Tuhan Yesus mengalami kemalangan berbagai macam semacam itu. Dan di dalam kematahuan Allah Tritunggal pasti Tuhan Yesus tahu dia akan mengalami itu saat menjadi manusia. Saudara, di dalam Ibrani 4 dikatakan, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Adam dan Hawa dicobai sekali dengan buah itu. Tuhan Yesus dicobai seperti kita. Berkali-kali di dalam hidupnya. Diancam berkali-kali. Diintimidasi berkali-kali. Menakjubkan memikirkan Tuhan Yesus. Dia dicobai sama seperti kita. Dalam ayat lain, seperti anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa Tuhan Yesus hadir sebagai manusia? Karena manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa, maka manusialah yang harus membayarnya. Itu sebabnya Tuhan Allah pun harus menjadi manusia. Supaya saat menjadi manusia, dia memenuhi tuntutan Allah, manusia yang sempurna bagaimana, lalu dia menebus orang lain sesama manusia. Dia hadir untuk menebus. Dia hadir untuk memberikan nyawa sebagai sosok manusia. Jadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang menjadi manusia dan direncanakan untuk mati dan memberikan nyawa. Saudara kalau tahu bahwa hadir di dunia untuk memberikan dan store nyawa, bagaimana perasaan Anda? Dan Tuhan Yesus adalah pribadi semacam ini. Saudara, mari kita masuk yang kelima. Filipi 2 ayat 8, saya akan bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Saudara, yang kelima, Kristus telah merendahkan diri. Di dalam satu lukisan digambarkan semacam ini. Kristus waktu memikul salib tersantuk dan kemudian jatuh ke tanah. Secara harafiah betul-betul merendahkan diri sampai menyentuh tanah badan tubuh wajahnya. Kristus telah merendahkan. Artinya bukan merendahkan diri hanya dengan kata-kata, dengan sikap, tapi betul-betul dengan badannya. Saudara, di dalam ayat-ayat disebutkan bagaimana Kristus merendahkan diri. Dikatakan di dalam 2 Korintus. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan Yesus sengaja tidak tampil dalam penyamaran seperti di awal kisah tadi. Tuhan Yesus betul-betul tampil miskin. Bukan kemudian kalau orang mengejek dia kemudian, aku ini kaya loh, ada Rolls Royce loh. Bukan semacam itu. Dia betul-betul tampil miskin.
Dan dalam kemiskinannya yang kemudian dihina oleh orang lain sampai kemudian disalibkan, dia membuat kita kaya oleh karena kemiskinannya. Ini perendahan diri yang membuat kita takjub. Saudara-saudara, dia bahkan harus bekerja sebagai tukang kayu untuk mendapatkan nafkah. Kita geleng-geleng mengikuti hidup Tuhan Yesus. Dan di dalam adegan Yohanes 13, saudara, disebutkan Tuhan Yesus juga merendahkan diri. Sementara murid-murid jaga gengsi, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Membasuh kaki murid-murid yang kotor. Saya membayangkan ini tidak tega. Ini perendahan diri yang begitu rupa, yang sulit dibayangkan. Murid-murid jaga diri, jaga gengsi. Dan Tuhan Yesus mengambil baskom, handuk diikatkan, lalu membersihkan. Saya tidak habis pikir membayangkan semacam ini. Dan Paulus sedang menulis kepada jemaat Tuhan di Filipi, teladanilah Kristus. Tanpa meneladani Kristus, kita akan jaga gengsi masing-masing, dan kita tidak peduli pekerjaan Tuhan, hanya karena gengsi kita lebih penting daripada pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus memberikan teladan, sehingga kita ada motivasi, kekuatan, dorongan dalam hati kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Di dalam pasal 13 ayat 5, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Detailnya ditulis untuk menunjukkan inilah yang dilakukan Tuhan Yesus. Bisakah Anda membayangkan almarhum Pak Bigman misalnya? Misalnya, adegannya adalah kita semua kakinya kotor karena di padang pasir. Lalu tak ada mau mencuci kaki, juga tak mau ke kamar mandi. Pak Bigman kemudian tanpa banyak bicara, ikat pinggang, membersihkan. Membayangkan itu saja kita terharu. Dan Tuhan Yesus melakukan. Saya pernah waktu acara di Tamrin, pertemuan dengan berbagai orang dari berbagai negara. Tiba-tiba session terakhir, pembasuhan kaki. Saya tidak siap hati, ternyata mereka sudah mempersiapkan sejumlah orang yang tampil menarik, yang pintar. Mereka menyiapkan anduk dan pegang kaki saya. Ditaruh di dalam ember, dibersihkan. Waduh, saya merasa tersentuh, terharu. Sambil dia mengasuh kaki saya meneteskan air mata. Karena diingatkan bagaimana Tuhan Yesus sendiri pernah melakukan itu. Dan saya tidak habis pikir. Tuhan Yesus merendahkan diri. Saudara, di dalam Filipi 2:8 kita lanjutkan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Inilah yang berikutnya. Kristus taat sampai mati. Di dalam satu lukisan, digambarkan Tuhan Yesus mengalami cambukan. Anda sudah mendengar kisah tentang pencambukan ini mungkin berulang-ulang. Tetapi saudara-saudara, inilah adegan nyata yang memang mengerikan. Dan Tuhan Yesus sebenarnya bisa saja pada waktu pencambukan itu dia membuat rasa sakit hilang atau tidak ada. Atau mengubah orang lain, ciptaan khusus seperti dia yang dicambuk. Tapi tidak dilakukan. Tuhan Yesus begitu mentaati apa menjadi perintah Bapa untuk menjadi manusia. Sehingga ketika pencambukan di depan massa, dipermalukan, Tuhan Yesus pun taat. Taat artinya melakukan persis seperti apa yang dimaui oleh pemberi perintah itu sendiri. Nah saudara, ayat yang mengharukan di dalam Ibrani 5 ayat 8. Sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jikalau Tuhan Yesus sebagai anak Allah pun tidak mendapat keistimewaan untuk terhindar dari penderitaan dan dia harus taat dan harus menderita.
Siapa kita sebagai anak Allah yang diadopsi, berusaha menghindari kesulitan, penderitaan dalam hidup kita. Kristus taat. Taat sampai mati. Ketaatan bukan sampai penderitaan setengah mati yang menyakitkan, tetapi taat sampai mati. Dan kita masuk pada bagian terakhir, saudara. Filipi 2:8. Saya akan bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini yang terakhir. Kristus mati di kayu salib. Perendahan diri yang terakhir. Lukisan ini familiar untuk kita. Tetapi mari saya jelaskan secara singkat. Di dalam kerajaan Romawi, hanya penjahat-penjahat kelas berat yang dihukum dengan penyaliban. Karena memang penyaliban dianggap di dalam sejarah dunia, ini adalah salah satu hukuman yang paling mengerikan. Dipermalukan di depan massa, dilukai di dalam bagian-bagian tertentu, lalu darah menetes, disiksa di atas terik matahari selama berhari-hari, lalu mengalami penderitaan yang sangat mengerikan. Itu sebabnya sampai orang memaki-maki karena tidak tahan. Dan Tuhan Yesus mati, disalibkan, dia juga taat. Saudara, ini adalah gambaran yang bagi orang Yahudi mati terkutuk karena tidak di langit, tidak di bumi. Bagi orang Romawi, ini hukuman yang paling mengerikan. Maka saudara, Kristus telah melakukan ketaatan yang luar biasa di dalam hidupnya sampai mati di salib. Dan saudara mengetahui di dalam pengakuan iman rasuli, kematiannya ternyata bukannya secara fisik. Setelah mati di salib, dia turun ke dalam kerajaan maut, ke neraka, mengalami kuasa maut. Jadi saudara, dari tempat yang begitu tinggi sebagai Allah, lalu mati, lalu turun ke dalam kerajaan maut, kita sulit memahami betapa Kristus sudah merendahkan diri begitu rupa. Saudara, di dalam ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kematiannya ternyata bukan sekedar dalam detik mati. Seluruh hukuman dosa manusia sepanjang zaman ditimpakan kepada dia. Lalu dengan mendapat dosa sebanyak itu, hukuman dan murka Allah ditimpakan pada dia. Maka dia bukan hanya dipermalukan di depan manusia, dia sudah mendapat murka dari Allah. Lalu dia masuk ke dalam kuasa maut. Sulit membayangkan. Paulus mengungkapkan ini supaya jemaat Tuhan di Filipi yang sudah dibinanya ini memiliki iman yang teguh dan mereka hidup meneladani Kristus dan mereka bertahan terus dan menyampaikan pesan ini dari generasi ke generasi. Sekalipun kita adalah jemaat yang jumlah jemaat di GRI belum mencapai 10.000 atau 20.000. Tetapi dengan pengertian semacam ini, mungkin kita mirip jemaat Tuhan di Filipi. Mari kita meneladani Kristus. Saudara, saya ingin menyimpulkan dalam 1, 2, 3 perendahan diri Kristus yang kita dengar tadi. Izinkan saya meringkas. Kristus tidak mempertahankan miliknya. Kristus mengosongkan dirinya sendiri. Kristus mengambil rupa seorang hamba. Kristus menjadi sama dengan manusia. Kristus merendahkan dirinya. Kristus taat sampai mati. Dan Kristus mati di kayu salib. Mari kita meneladani apa yang dilakukan Kristus sehingga kita tidak gampang menyombongkan diri atau merendahkan orang lain. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan Kristus yang menggetarkan, mengagumkan hati kami. Kami kehilangan kata-kata yang cukup untuk menyatakan betapa apa yang dilakukan Kristus membuat kami harus belajar banyak. Tolong kami ya Tuhan.
Tolong kami melanjutkan apa yang Tuhan Yesus kerjakan di masa hidup kami. Kiranya Tuhan menjadikan kami kepanjangan tangan Kristus, kepanjangan kaki Kristus, kepanjangan mata Kristus, kepanjangan perkataan Kristus. Dan kami menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan doa syafaat. Dan ini ada beberapa pokok doa untuk kita doakan. Jemaat yang berulang tahun, pemulihan kesehatan, dan pergumulan jemaat. Setelah itu kita akan berdoa untuk Yayasan Mika. Ya, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Kiranya Tuhan menolong mereka menyadari bahwa mereka tiba di hari ulang tahun karena pertolongan Tuhan yang ajaib yang melampaui pikiran kami dari tahun ke tahun sejak kami dilahirkan. Kiranya dengan diliputi perasaan bersyukur, mereka menyatakan kesetiaan, kasih kepada Tuhan lebih dalam dari waktu-waktu sebelumnya. Bapa kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Jili, yaitu anak menantu dari Bapak Yanto dan Ibu Mer. Kiranya Tuhan menolong dia dalam kondisi sakit untuk memahami maksud Tuhan. Kadang-kadang kami tidak mengerti ketika kesehatan terganggu dan kami sakit. Ada banyak misteri dan ada banyak maksud Tuhan. Di dalam kitab Ayub Tuhan menyatakan, dengan penderitaan kau membuka telinga. Kiranya Tuhan juga menyatakan maksudmu, rencanamu, kehendakmu, jalanmu, rancanganmu kepada beliau. Sehingga dia bisa bertahan dan memahami maksud Tuhan dan bersuka cita di dalam keadaan semacam ini. Kiranya Tuhan berkenan memulihkan setelah pemahamannya berlangsung. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat ya Tuhan, bagi pendidikan anak-anak, bagi keluarga, kesehatan, usaha dan pekerjaan, bagi yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, bagi pertumbuhan iman jemaat. Tuhan, kami mengenal Tuhan karena anugerah-Mu, kami dilahirkan baru karena anugerah-Mu, sesungguhnya kami menjalani hidup ini karena anugerah-Mu. Tuhan tolong kami ya Tuhan bersandar, berpegang pada anugerah Tuhan dari waktu ke waktu. Dan kiranya kami terus berharap kepada Tuhan. Kami tidak gentar menghadapi hari esok. Karena Tuhan yang hidup tahu apa yang akan terjadi. Dan Tuhan telah menyatakan kasih-Mu yang besar yang tak perlu diragukan. Karena justru dalam keberdosaan dan nestapa kami, Tuhan telah menyatakan kasih dengan Kristus telah mati dan bangkit. Kami tidak meragukan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memandu kami menjalani masa-masa sulit di depan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Yayasan Mika, baik untuk Dewan Guru, dosen, dan staf. Kami berdoa untuk anak-anak beasiswa supaya punya hati, memiliki hati yang mau melayani. Juga untuk para siswa, siswi, dan mahasiswa-mahasiswi. Kiranya Tuhan juga mencukupi para pengurus, mitra, donatur, dan kebutuhan operasional. Kami berdoa ya Tuhan supaya Tuhan yang akan ikut menyelesaikan persiapan akreditasi STT Makedonia. Kami berdoa supaya proses pembangunan rumah staf berjalan lancar dan pendanaan cukup. Dan kiranya menjelang penerimaan mahasiswa-mahasiswa baru, Tuhan juga menolong para dosen untuk makin merapatkan barisan dan bekerja dengan lebih seksama. Kami muji anugerah-Mu yang telah menopang pelaksanaan dari waktu ke waktu hingga saat ini. Terpujilah Tuhan yang menjadi andalan dan sandaran kami. Tuhan yang memulai, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan menyelesaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, penebus kami satu-satunya, kami berdoa. Amin. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama jemaat dan gereja di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Pendeta Peter Pins untuk firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali untuk terus meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh rendah hati, yang sungguh mau mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan dirinya, dan dia mau taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib hanya untuk kita. Mari saat ini kita juga akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ada 2 kantong yang akan diedarkan, yaitu kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong merah untuk misi Mika. Ayat pengantar persembahan diambil dari Mazmur 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami masih Tuhan undang di dalam kebaktian kami pada minggu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami.
bahwa hidup meneladani Engkau bukan sekedar kami ucapkan dalam kata-kata kami. Bukan sekedar menjadi satu hal yang kami banggakan sebagai orang Kristen. Tapi terlebih adalah hidup meneladani Kristus ketika kami sungguh-sungguh hidup meneladani Engkau. Bahkan kami setia sampai akhir hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, menegur kami, bahkan terus menemani kami sepanjang hidup kami untuk kami tetap setia kepadamu. Bapak berkati Pak Peter Spin di dalam pelayanan beliau di tengah keluarga, di tengah segala pergumulan yang dihadapi, supaya Tuhan terus menopang beliau menjadi alat-Mu saja. Bapak, ketika kami juga diberi kesempatan oleh-Mu untuk boleh memberikan yang terbaik, Tuhan ajar kami memberi persembahan bukan hanya sekedar satu kewajiban kami, tapi terlebih ungkapan syukur yang sudah Engkau berikan kepada kami, begitu banyak berkat yang Engkau karuniakan kepada kami, bahkan Engkau memberikan nyawa-Mu buat kami. Tuhan, biarlah ketika kami memberikan persembahan ini, kami sungguh memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami bukan hanya memberikan materi, tapi terlebih hidup kami, diri kami persembahkan menjadi persembahan yang hidup untuk Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, Tuhan pakai pengurus yang mengelolanya, biar berikan kepada mereka takut akan Engkau. Dan biarlah uang yang kami kumpulkan boleh menjangkau banyak jiwa di dalam pelayanan gereja kami. Untuk orang-orang juga boleh mengenal Tuhan, hidup di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bersama-sama kita membaca petunjuk hidup baru yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Ya, mari kita sungguh-sungguh menjalankan kewajiban kita sebagai murid Tuhan. Kita mau jadi seperti Tuhan dan Dia akan menguatkan kita untuk melakukannya. Aku mau jadi seperti-Mu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku.
Itulah kerinduan kami ya Tuhan, untuk hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Kami tidak mampu, karena itu kami perlu firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami. Kami perlu pertolongan Roh Kudus yang terus-menerus menuntun dan menguatkan kami di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di Minggu Kudus hari ini telah selesai dan firman telah disampaikan kepadamu. Hiduplah sama seperti Kristus hidup. Jangan takut, karena engkau tidak sendiri. Dia menyertaimu dan berkat-Nya ada padamu. Kini angkatlah hati dan arahkanlah kepada Tuhan. Terimalah berkat hanya daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan, penghiburan, pertolongan, pengajaran dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara sekalian. Dari sekarang sampai kesudahan zaman. Dia menemukan kita hidup layaknya Kristus hidup di dalam kebenaran. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Amin, silakan duduk. Bersaat teduh pribadi, ibadah kita selesai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ada di ruangan ibadah ini juga yang mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini. Atas nama Gereja Reformasi Indonesia kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Peter Spin yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Tuhan terus memberkati dalam pelayanan, keluarga, juga dalam kesehatan. Mari kita menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia berikut ini. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu bersama saya Messi Maria, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu. Persekutuan Oikumene hari Rabu pukul 12.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Harta yang Paling Berharga yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Antiochia Ladies Fellowship hari Kamis pukul 11.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Menjadi Pribadi yang Utuh yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Watimena. Pendalaman Alkitab hari Jumat pukul 19.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom membahas Kisah Para Rasul pasal 26 yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Antiochia Youth Fellowship hari Sabtu pukul 16.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Setia dalam Melayani yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Sekolah Minggu akan dilaksanakan secara online via Zoom pukul 9.00
yang akan dilayani oleh tim guru sekolah minggu Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara live streaming di YouTube channel Gereja Reformasi Indonesia pukul 10.00 dan akan relive di YouTube pukul 17.00 dengan tema Ayahku Inspirasiku yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Kami nantikan kehadiran Anda dalam setiap ibadah sepanjang minggu ini. Dan info lainnya yang perlu Anda ketahui, Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Sabtu depan ada Mika Mesentrip. Karena itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan bisa mengikuti melalui Zoom ya, secara virtual. Kita semua bukan hanya di GRI tapi juga kita punya pelayanan di Yayasan Mika, STT Makedonia dan juga pelayanan Yayasan Pama. Biarlah semua pelayanan yang sudah Tuhan dirikan melalui hambanya almarhum Pendeta Bigman Sirait. Kita hanyalah penerus dan Tuhan yang memiliki, Tuhan yang kiranya dimuliakan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati dengan segala kekuatan, kesehatan yang datang daripada Allah, segala sukacita dan sejahtera yang dilimpahkannya. Terima kasih untuk seluruh penata layan hari ini dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah beribadah, baik secara offline di tempat ini juga secara online di rumah masing-masing. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini tentu pandemi belum berakhir, karena itu ya saya tahu, kita tahu bahwa kita punya kerinduan untuk berfellowship bersama. Tetapi sekiranya tidak ada sesuatu yang perlu, kita selesai ibadah, ya kita bisa kembali ke tempat masing-masing, tetap menjaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan yang ada. Ya, kalaupun mau berfellowship, silahkan nanti di luar dalam waktu yang tentu, ya, dan jarak yang terbatas. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.